Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban kasus 1 pertanyaan pertama, yaitu peserta didik lebih mudah mengerjakan soal jika diberikan langkah pengerjaan soal. Dalam proses pembelajaran, khususnya kesiapan belajar yang sangat berpengaruh pada pemahaman peserta didik, yang pada umumnya sebelum proses pembelajaran dimulai, seorang guru perlu memperhatikan kesiapan belajar seperti keadaan kelas, kondisi peserta didik, maupun kerapian. Dengan siapnya peserta didik dalam pembelajaran, maka akan memudahkan kelancaran dari guru dalam penyampaian materi ataupun dari peserta didik dalam pemahaman materi. Adapun, seorang guru matematika di kelas 7 tersebut telah melakukan penyampaian materi secara relevan mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean, dengan membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal, sehingga dapat membuat peserta didik mengerti akan konsep dari materi tersebut karena materi telah disampaikan secara runtut. Kemudian, disertai dengan tes tertulis oleh peserta didik dengan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Pada tahap inilah peserta didik menganalisis serta menjawab dan mengembangkan tanggung jawabnya pada proses belajar dalam pemecahan masalahnya, di mana dengan cara ini guru telah mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemandiriannya dalam belajar, sehingga guru telah membantu peserta didik menemukan pemahamannya terhadap materi tersebut. Maka, dari itu, peserta didik tidak hanya sekedar mendapatkan penjelasan dari guru, tetapi juga mempraktekannya langsung bagaimana langkah-langkah dan mengoperasikan rumus dalam mengerjakan materi yang berkaitan, yaitu mencari nilai rata-rata atau mean. Oleh sebab itu, dapat membuat peserta didik tersebut mampu lebih mengingat materi yang telah disampaikan oleh guru, sehingga dapat mengerjakan soal dengan baik walaupun tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Selanjutnya, kami akan memaparkan bagaimana seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode pada kasus 1 dapat diterapkan. Kemudian kami juga akan memaparkan elaborasi jawaban kami dengan menyertai teori yang berkaitan. Nah, pada kegiatan belajar, di kasus 1, guru membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik untuk mengerjakan soal yang diberikan tersebut adalah kegiatan belajar yang termasuk pada teori konstruktivisme, di mana pada teori konstruktivisme tersebut belajar merupakan proses aktif dari peserta didik yang menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya, hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan, serta pada kebutuhan latar belakang dan minatnya. Menurut hasil diskusi kami, metode pada kasus 1 termasuk dalam metode demonstrasi dan dapat diiringi dengan model pembelajaran discovery learning yang merupakan pembelajaran dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Di mana pada kasus 1 yang akan dielaborasikan dengan model discovery learning dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah. Yang pertama, pemberian rangsangan, di mana guru memberikan materi mengenai pencarian nilai rata-rata atau mean dengan langkah-langkah yang terperinci. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberikan soal kepada peserta didik
berdasarkan soal yang sama. Kemudian yang ketiga, itu ada langkah pengumpulan data. Peserta didik mengerjakan soal yang telah diberikan sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Langkah yang keempat adalah pembuktian, di mana guru membuktikan jawaban yang telah dikerjakan peserta didik tersebut benar atau salah. Kemudian langkah yang terakhir adalah kesimpulan. Guru menyimpulkan hasil jawaban peserta didik. Pada kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pada pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Menurut kami, solusi untuk Rina sebagai seorang guru untuk dapat membantu peserta didik belajar berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan usianya dapat dilakukan dengan cara mengenali kebutuhan peserta didik sehingga dapat menentukan metode yang cocok untuk digunakan dan membuat peserta didik lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Metode yang bisa digunakan seperti yang pertama, menggunakan media pembelajaran seperti mainan atau alat berhitung sempoa. Yang kedua, belajar dengan menggunakan media visual seperti video animasi dari YouTube. Yang ketiga, belajar berhitung dengan menggunakan jari. Yang keempat, menggunakan nyanyian angka dalam belajar berhitung. Dan yang kelima, belajar dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan hal-hal tersebut dikarenakan peserta didik anak kelas 1 SD yang berusia 6-7 tahun. Pada umur ini, peserta didik cenderung lebih suka dan dapat belajar sambil bermain. Teori yang tepat untuk diterapkan pada peserta didik di usia 6-7 tahun adalah teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Teori belajar kognitif berpendapat bahwa siswa sekolah dasar harus belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu usia 6-12 tahun berada pada tahap berpikir operasional konkret. Pada tahap ini, siswa harus disediakan benda-benda atau peristiwa yang nyata, kemudian didasarkan pada teori konstruktivisme, memberikan peluang pada siswa untuk menemukan dan membangun sendiri pengetahuannya. Penggunaan media pembelajaran menjadi sangat penting, karena harus sesuai dengan tahapan perkembangan siswa yang masih berpikir operasional konkret. Dengan penggunaan media pembelajaran dapat memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang dapat merangsang aktivitas siswa untuk belajar dan menemukan sendiri pengetahuannya. Teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengkonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal, sehingga peserta didik berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil, mendorong peserta didik untuk melakukan penyelidikan, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu serta secara alami pada siswa. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk menceritakan contoh berbeda. Ia menceritakan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertimbangan dan keputusan Made sebagai guru bahasa Indonesia di suatu sekolah di Bali. Menurut kelompok kami, keputusan yang dibuat Made sudah sesuai.
Hal ini karena melihat latar belakang Made sebagai guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Made yang berperan sebagai guru harus bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar, karena lingkungan sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam kasus Made, jika pada saat mengajar mengikuti panduan pada buku cetak yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, tidak semua peserta didik pernah pergi ke ibu kota. Guru harus memahami latar belakang peserta didik yang beragam seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, adat istiadat, sehingga Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Hal ini sudah sesuai dengan pendidikan multikultural. Melakukan proses pembelajaran harus mampu jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar, serta mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di kelas. Menerapkan pendidikan multikultural yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas, ketidaksamaan baik suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Elaborasi prinsip yang digunakan oleh guru berdasarkan teori belajar. Prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut yaitu dengan memberikan motivasi belajar siswa dari lingkungan sekitar yang berkaitan dengan materi yang diajarkan dan memberikan contoh yang mudah dipahami dengan melihat latar belakang peserta didik yang ada di Bali. Ini merupakan prinsip pembelajaran yang relevan, sehingga pada saat memberikan contoh dalam lingkungan, implementasi dari etnik pendidik perlu dalam proses pembelajaran agar mengetahui dan memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadikan informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Pada kondisi di atas, Made memberikan pembelajaran yang lebih diketahui siswa, sehingga Made memberikan contoh di luar yang ada pada buku paket, yang pada pantai dan khas makanan yang ada di Bali. Siswa mampu menalar dan mendeskripsikan bagaimana keadaan tersebut. Ini tentu memudahkan Made melihat peserta didik yang kebanyakan memiliki suku yang sama dalam memberikan pemahaman pada peserta didik. Ini juga terdapat dalam teori belajar konstruktivisme, merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru, sehingga dalam kasus di atas, siswa lebih didorong agar mampu memberikan informasi yang lebih detail terkait pengalamannya. Lalu siswa mendeskripsikan pantai dan khas makanan yang ada di Bali dari apa saja yang diketahui. Hal tersebut juga berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme Jean Piaget. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru.